Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Nama saya Nur Hidayat, dengan 509021182227117 dari kelas Regulasi Fakultas Teknik Komputer Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang representasi data tiga. Oke, saya baikkan start screen dulu. Oke, di sini ada apa itu kode biner? Kode biner adalah sistem representasi angka atau informasi menggunakan hanya dua simbol, yaitu 0 dan 1. Istilah biner berasal dari kata binary yang berarti dua. Dalam kode biner, setiap simbol 0 atau 1 disebut sebagai bit atau binary digit. Kode biner digunakan secara luas dalam komputasi dan teknologi informasi. Setiap angka atau karakter dalam komputer dapat direpresentasikan menggunakan kode biner. Misalnya, angka desimal 7 dapat direpresentasikan dalam kode biner sebagai 011, di mana setiap digit mewakili keberadaan atau ketidakhadiran dari suatu nilai. Kode biner sangat penting dalam sistem komputer karena komputer bekerja pada dasar rangkaian elektronik yang hanya mengenali dua keadaan, yaitu mati dan hidup. Dengan menggunakan kombinasi kode biner, informasi dapat direpresentasikan, disimpan, dan diproses oleh komputer dalam kode biner. Setiap kombinasi bit mewakili angka, huruf, karakter, atau instruksi tertentu. Misalnya dalam kode ASCII atau American Standard Code for Information Intelligence, setiap karakter dalam alfabet, angka, dan sejumlah karakter khusus memiliki representasi biner yang unik. Selanjutnya yaitu klasifikasi kode biner. Kode biner dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, tergantung pada konteks penggunanya. Berikut ini adalah beberapa klasifikasi umum dari kode biner. Yang pertama, kode bilangan biner. Kode bilangan biner ini adalah kode yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan dalam sistem biner. Setiap digit dalam kode biner mewakili pangkat dari dua. Misalnya 1010 adalah kode biner yang mewakili angka desimal 10. Selanjutnya yaitu kode karakter biner. Kode karakter biner adalah kode ini digunakan untuk mempresentasikan karakter seperti huruf, angka, dan simbol dalam bentuk biner. Contoh yang populer adalah kode ASCII atau American Standard Code for Information Intelligence, di mana setiap karakter memiliki representasi biner 8 digit yang unik. Selanjutnya yaitu kode Gray. Kode ini sering digunakan dalam aplikasi komunikasi dan peralatan digital untuk digunakan mengurangi kesalahan saat mentransmisikan data. Selanjutnya yaitu kode biner tautan. Kode biner tautan, kode ini digunakan dalam teori kode dan komunikasi untuk mengirimkan informasi melalui saluran dengan kesalahan. Kode ini dirancang agar dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama transmisi data. Selanjutnya yaitu kode Hamming. Kode Hamming adalah jenis kode biner yang digunakan untuk deteksi dan perbaikan kesalahan dalam transmisi data. Kode ini dimasukkan bit pemeriksaan tambahan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan bit dalam rangkaian biner. Selanjutnya yaitu kode biner Huffman. Kode ini digunakan dalam kompresi data untuk mengurangi ukuran data yang diperlukan untuk menyimpan atau mentransmisikan informasi. Kode Huffman memetakan karakter atau simbol ke dalam representasi biner yang berbeda panjangnya berdasarkan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Selanjutnya yaitu pengenalan kode 8421. Kode 8421 juga dikenal sebagai kode BCD atau binary kode desimal, adalah sistem representasi angka desimal menggunakan kode biner. Kode ini menggunakan 4 digit biner yang mempresentasikan angka 0 hingga 9, di mana digit
keempat atau MSB itu ada di bobot 8, digit ketiga itu bobot 4, digit kedua bobot 2, digit pertama atau LSB bobot 1. Nah, di sini ada tabel representasi kode 8421 untuk angka desimal 0 hingga 9. Di sini kita dapat melihatnya di mana angka desimal 0 itu kode 8421-nya adalah 000, angka desimal 1 kodenya 001, angka desimal 3 kodenya 00011, angka desimal 4 kodenya 0100, angka desimal 5 0101, angka desimal 6 0110, angka desimal 7 0111, angka desimal 8 1100, angka desimal 9 1001. Selanjutnya yaitu konstruksi penambahan BCD. Penambahan BCD atau binary code desimal adalah suatu rangkaian logika yang digunakan untuk menambahkan dua angka BCD dalam kode biner 8421 dan menghasilkan hasil penjumlahan BCD yang benar. Berikut adalah konstruksi penambahan BCD satu digit. Di sini kita melihatnya dari slide ini, dan di bawah ini adalah penjelasan konstruksinya, yaitu di mana A dan B masukkan dua angka BCD satu digit yang ingin dijumlahkan. Selanjutnya C dan D itu hasil XOR dari A dan B. Selanjutnya yaitu XOR port XOR melakukan operasi XOR pada C dan D, port AND melakukan operasi AND pada C dan D, port OR melakukan operasi OR pada C dan D. S hasil penjumlahan BCD untuk digit saat ini, sum di mana output hasil penjumlahan BCD untuk digit saat ini, carry atau carry out yang digunakan untuk penjumlahan BCD pada digit berikutnya. Selanjutnya yaitu representasi bilangan floating point binary. Berikut ini adalah representasi umum dari bilangan floating point binary dalam format IEEE 754, di mana ada tanda atau sign adalah 0 untuk bilangan positif dan 1 untuk bilangan negatif. Eksponen mewakili pangkat dari basis 2 biasanya dalam binary terkompresi. Bias digunakan untuk mengkonversi tentang eksponen yang mungkin dimiliki oleh bilangan floating point. Mantissa atau significant atau fraction mewakili pecahan biner yang mencerminkan bagian pecahan dari bilangan floating point. Mantissa biasanya normalisis menjadi antara 1 atau inklusif dan kurang dari 2 atau eksklusif dengan menggunakan notasi biner pecahan. Sini ada kasus XS3 edisi di mana itu ada dua terjadinya. Jika carry terjadi, kita harus menambahkan 3, yaitu nilai biner saat ini. Contohnya 0011. Jika carry tidak terjadi, kita perlu menguranginya dengan 3. Cara untuk mengkonversi BCD ke Axis dan sebaliknya. Yang pertama itu konversi BCD ke Axis. Tentukan nilai N untuk X-nya yang diinginkan. Misalnya, anggaplah kita ingin mengkonversi BCD menjadi Axis 3. Ambil digit BCD terakhir atau paling kanan dan konversikan ke biner. Misalnya, jika digit BCD terakhir adalah 7, konversikan menjadi biner 0111. Tambahkan N ke angka biner yang diperoleh untuk angka sebelumnya. Dalam contoh ini, kita tambahkan 3N untuk X min 3 ke 011 menghasilkan 10 triple atau 100. Ulangi langkah-langkah 2 dan 3 untuk setiap digit BCD yang tersisa menghasilkan bilangan biner yang terkumpul. Jika perlu, tambahkan bit tanda jika bilangan asli adalah bilangan negatif. Anda telah mengkonversi BCD menjadi Axis menggunakan N yang ditentukan. Selanjutnya yaitu konversi XCD ke BCD. Untuk nilai N yang digunakan dalam representasi Axis, misalnya, anggaplah kita ingin mengkonversi Axis menjadi BCD. Yang selanjutnya yaitu ambil digit biner terakhir atau paling kanan dan konversikan ke desimal. Misalnya, jika digit biner terakhir adalah 1, konversikan menjadi desimal. 1 dikurang 3 menjadi min 2. Tambahkan N ke angka desimal yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Dalam contoh ini kita tambahkan 3 atau N untuk X min 3 ke min 2 menghasilkan 1. Ulangi langkah-langkah 2 dan 3 untuk setiap digit biner yang tersisa menghasilkan bilangan desimal yang terkumpul.
Selanjutnya yaitu konversikan bilangan desimal menjadi BCD dengan mempresentasikan setiap digit desimal adalah BCD. Anda telah mengkonversi Excel menjadi BCD menggunakan N yang ditentukan. Terima kasih.